Di penghujung dinasti Han Timur, Tiongkok terjerumus ke dalam kekacauan. Kaisar yang lemah, pemberontakan di mana-mana, dan para panglima perang berebut kekuasaan. Ini adalah era para pahlawan, era pengkhianatan, era di mana sejarah ditempa oleh darah dan api. Inilah kisah tiga negara. Di tengah gejolak ini, tiga sosok bersumpah di bawah pohon persik untuk mengembalikan kedamaian. Mereka adalah Liu Bei, keturunan bangsawan yang berhati mulia, Guan Yu, jenderal perkasa dengan kesetiaan tanpa batas, dan Zhang Fei, pejuang gagah berani yang tak kenal takut. Bersama-sama, mereka membentuk kekuatan yang akan dikenal sebagai Shu Han, berjuang atas nama kebajikan dan rakyat jelata. Namun, jalan mereka tidaklah mudah. Di utara, seorang ahli strategi ulung dan ambisius bernama Cao Cao telah mengkonsolidasikan kekuatannya. Ia mendirikan kerajaan Wei dengan visi menyatukan kembali Tiongkok di bawah panjinya, tak peduli dengan cara apapun. Cao Cao adalah lawan yang tangguh, seorang politikus licik sekaligus pemimpin militer yang brilian. Sementara itu, di selatan, di sepanjang sungai Yangtze yang megah, keluarga Sun telah membangun fondasi yang kuat. Dipimpin oleh Sun Quan yang bijaksana, mereka mendirikan kerajaan Wu. Dengan armada angkatan laut yang tak tertandingi dan para penasihat cerdas seperti Zhou Yu, mereka menjadi kekuatan ketiga yang menyeimbangkan daratan. Pertemuan ketiga kekuatan ini tak terhindarkan. Puncaknya adalah pertempuran Chibi, atau Tebing Merah. Pasukan besar Cao Cao dari utara berbaris ke selatan, tampak tak terhentikan. Namun, aliansi sementara antara Liu Bei dan Sun Quan, yang didalangi oleh ahli strategi jenius Zhuge mengubah segalanya. Dengan tipu muslihat, kecerdikan, dan elemen api, mereka berhasil memukul mundur pasukan Cao Cao dalam salah satu pertempuran laut paling ikonik dalam sejarah. Kemenangan di Chibi secara resmi memecah Tiongkok menjadi tiga kerajaan, Wei di utara, Shu di barat dan Wu di tenggara. Era tiga negara pun dimulai. Zhuge Liang, dengan kecerdasannya yang legendaris, membantu Liu Bei merebut wilayah dan membangun kerajaannya. Ia dikenal mampu meminjam angin timur dan membaca bintang-bintang, seorang ahli strategi yang namanya menggetarkan musuh. Di sisi lain, Wei memiliki Sima Yi, seorang ahli strategi yang sabar dan licik, satu-satunya yang mampu menandingi kecerdasan Zhuge Liang. Pertarungan pikiran antara keduanya menjadi legenda tersendiri, sebuah permainan catur raksasa di mana nyawa ribuan prajurit menjadi taruhannya. Generasi berganti, para pahlawan pendiri seperti Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, dan Cao Cao akhirnya tiada. Namun, perjuangan mereka diwariskan kepada anak-anak dan para penerusnya. Perang terus berkecamuk, aliansi terbentuk dan pecah, dan impian untuk menyatukan Tiongkok tetap hidup di hati setiap pemimpin. Pada akhirnya, bukan Wei, Shu, atau Wu yang keluar sebagai pemenang mutlak. Keluarga Sima, yang dengan sabar menunggu di balik layar kekuasaan Wei, akhirnya mengambil alih kendali. Cucu Sima Yi, Sima Yan, memaksa Kaisar Wei terakhir untuk turun takhta dan mendirikan dinasti Jin. Satu persatu, kerajaan Shu dan Wu pun ditaklukkan. Setelah hampir satu abad pertumpahan darah dan perpecahan, Tiongkok akhirnya bersatu kembali di bawah dinasti Jin. Era tiga negara telah berakhir, namun kisahnya abadi. Legenda tentang kesetiaan, ambisi, pengkhianatan, dan kehormatan para pahlawannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa di masa paling kelam sekalipun, semangat manusia untuk berjuang demi keyakinannya akan selalu bersinar. Terima kasih sudah menyimak kisah legendaris ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video epik lainnya dari kami. Sampai jumpa.